Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman kemarin yang banyak yang request, oh aku maunya rumah di Pakuan Indah, tapi yang maunya yang second dan harganya murah dan nggak mau yang kecil. Nah, biasanya banyak banget klien aku tuh yang agak sensitif sama area klaster di Pakuan Indah, kayak seperti itu. Nah, kalau yang ini itu ada di klaster Lariswood, yang mana enak banget ya di suasananya, dan kemudian memang untuk di klaster yang ini lingkungannya tuh pastinya lebih premium. Di sebelah sana itu sudah ada lapangan golf, teman-teman. Dan untuk rumahnya ini nggak ada yang kecil. Semuanya itu ada di lebar minimal itu 12, teman-teman ya. 12, 18 itu juga oke. Ini rumah yang mau aku tunjukin ke kalian memang kondisinya nggak baru, rumah second. Tapi untuk fondasi dan juga layout menurut aku ini masih bisa diacungin jempol lah ya. Namanya rumah second, masa sih kita tuh nggak mau renov-renov dikit ya kan, apalagi dijualnya harganya murah. Kalau mau yang baru, mau siap huni, ya aku punya yang sebelah sana. Yang sering aku tunjukin itu kan ada semi furnish, ukurannya juga lebih besar di 360. Kalau yang ini ukurannya di 240. Untuk fasad semuanya mirip-mirip ya teman-teman, mirip-mirip. Kalau rubah fasad itu sebenarnya boleh nggak sih kok? Di sini boleh ya, rubah fasad boleh. Cuman kalau menurut aku sih kayak biasanya di beberapa orang rubah fasad itu mulai dari kanopi, carport seperti ini, mungkin dikasih WPC kayu atau dan sebagainya macamnya, kemudian di retouch ulang dengan cara dicat dan lain-lainnya. Kalau kita ngomongin tentang kawasan Pakuan Indah ya pastinya kita pasti familiar dengan nama mall ya, Pakuan Mall. Kemudian kalau di Pakuan Indah otomatis lebih private, tidak ada area komersial seperti ruko dan lain-lain, jadi semuanya jadi satu di mall di depan area sebelah sana. Kemudian untuk kawasannya otomatis di sini lebih enak ya, lebih premium dan juga lebih tenang seperti ini. Ini akan siang-siang ya, jadi lebih tenang, lebih enak, lebih private juga. Nah, kalau untuk di area depan, di sini kan sudah ada dua carport, kemudian ada taman sebelah sini. Sometimes ada yang nggak terlalu suka ya, ada taman mungkin di deck atau dicorin gitu juga boleh. Masih ada satu garasi. Nah, ini kondisinya nih. Coba kita lihatin dari dekat ya, Pak ya. Ini memang kondisi-kondisi yang aku nggak tutupin, teman-teman. Jadi waktu ada ketertarikan dengan video ini, jadi teman-teman tuh nggak ngeliatin kalau di video bagus, tapi kalau pas datang kok seperti ini, nggak ada seperti itu. Memang kalau aku yang bawain memang semuanya aku tunjukin apa adanya seperti itu. Jadi kalau mau lihat-lihat aja ya lihat di video gitu. Tapi kalau serius ya datang ya gue ya gitu. Nah, waktu kita mau masuk ini terasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang terasnya sudah ada tutupan di kedua sisi seperti ini, yang mana kalau misalkan mau dikasih sofa apa kayak kursi tamu seperti ini juga boleh. Ini untuk cat-catnya semuanya masih oke, mungkin tinggal di cleaning up aja. Let's go, kita masuk bagian dalam. Pasti penasaran ya, bagaimanakah kondisi rumah murah ini di bagian dalam. Kalau masalah pintu ini standar ya, memang bawaan developer jadi double door seperti ini, masih ada satu garasi, dan ini garasinya oke nih, karena sudah double ceiling seperti itu. Jadi rasanya luas dan juga terang, mau jadi tempat hiburan seperti ini sebenarnya juga oke. Dan ini tuh sebenarnya area foyer, dimana kalau misalkan ada kita menerima tamu biar nggak terlalu kelihatan dari dalam, ini sudah dikasih sekat. Dan by the way ini itu pakai wallpaper, jadi kalau misalkan kalian nggak suka terlalu corak yang seperti itu, boleh kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan lain-lain lah ya. Di sini ada satu area powder room, dan memang kali ini aku reviewnya gelap, agak sedikit gelap ya, karena memang lampunya tidak sepenuhnya di sini tuh menyala, tapi kelihatan jelas karena di sini itu ada area ruang keluarganya. Nah, ini memang yang butuh renovasi teman-teman, karena kalau misalkan kalian kasih lampu gantung dan lain-lain ini sudah menyala. Di sini wallpapernya semuanya ternyata jadi satu semua ya, jadi kalau misalkan kalian mau ganti ya diganti semua biar senada. By the way di sini ada satu kamar tidur, aku mau liatin ya di sini. Untuk ukuran rumah yang second menurut aku ini masih oke kok ya kan, bahkan kamarnya pun ini juga masih bersih, ceilingnya, plafonnya juga masih oke teman-teman, seperti ini. Biasanya kita pernah lihat rumah yang lebih hancur ya kok ya, lebih hancur atau lebih banyak, terlalu banyak renovasi, tapi kalau yang ini mungkin tinggal selera aja dibersih-bersihkan seperti itu. Ini semuanya ditinggal ya, kayak AC menempel kayak gini, dan ada satu kamar mandi. Jadi di situ aku sebutnya adalah master bedroom di lantai yang pertama. Nah, setelah dari sini
itu ada satu ruangan, ini kayak gudang kecil gitu ya, kayak gudang kecil gitu. Nah ini kayak AC-AC gini semuanya ditinggal ya teman-teman. Nah terus ini ada satu spot lagi di sebelah sini. Ini jadi biasanya sih pakai untuk area dapur kering, tapi karena ownernya yang dulu itu nggak pakai kayak area pantry gitu, karena sebelahnya lu udah langsung dapur teman-teman. Nah kayak gini, jadi langsung semuanya di sini. Ini sih kayak ditinggal, tapi ini jelas ini butuh renovasi guys. Gitu. Ya kan? Tapi harganya menurut aku tuh murah loh. Untuk di Pakuan Indah klaster yang ini ukuran segitu itu masih oke. Nah kalau kusen ini masih oke ya. Kusen nggak perlu ganti teman-teman ya. Nah yang di belakang ini masih ada area pantry. Wah gede ya kalau yang ini. Nah jadi memang sudah tidak ada taman lagi di bagian dalam. Jadi memang sudah dipakai untuk area pantry beserta kompor tanam yang mereknya Kuce seperti ini, dan juga kitchen set, dan di atas sudah ada untuk pencahayaannya. Ini tertutup jadi air nggak bisa masuk teman-teman, seperti itu ya. Berarti kita perlu pasangin X house. Oh ini sudah ada X house-nya seperti itu. Nah kemudian untuk yang di bagian sini ini sudah ada wastafel-nya. Nah berarti kalau mau taruh kayak lemari es gitu ya, boleh di area sana karena sudah ada colokannya guys. Nah setelah kita melihat di lantai yang pertama yang seperti ini ya, ini kalau sofa ya sebenarnya dikasih teman-teman, cuman kan ini sofanya udah sofa lama ya, pasti kan kalian sofanya lebih bagus kok gitu, jadi pasti diganti. Kita naik ke lantai yang kedua ya. Nah ini aku mau ke lantai 2, berarti kan nanti yang di tembok-tembok sini butuh direnovasi ya teman-teman, karena sudah ada retak rambutnya seperti itu. Terus nah ini boleh nih kalau teman-teman mau renovasi jadi balkon juga oke ya kan, ini dijebol ke arah sana. Jadi misalkan kalau teman-teman ada kontraktor yang rekomendasi nggak dari Kio, ada sih teman-teman, nanti aku kasih ke kalian ya. Ini berarti ada 3 kamar ya di lantai yang sini, semua master bedroom ya. Nih, tapi coba lihat yang ini dulu deh. Lebih terang. Oke ya, teman-teman. Ada 1 AC, jadi total di sini tuh ada 6 sih AC dan sebenarnya tinggal semua. Ini jadi balkon juga oke nih ya. Tapi kalau dijadiin balkon semua, nanti ketutup tuh yang sana, ya kan? Yang area belakang tadi teman-teman. Ada 1 kamar, ini pintunya perlu diganti guys. Kok begini gitu kan ya, kalau punya anabul kan langsung masuk ya anabul ya. Lanjut lagi, gak tau kalau orang-orang zaman dulu suka ya wallpaper gini ya, tapi kalau aku sih aku copot semua masih, terus aku cat ulang makanya. Oh ya kali ini polos guys, nah ini polos nih, tapi besaran sana sih kamarnya ya, walaupun yang ini juga kamar mandi dalam ya, jadi tikungan kayak gini buat taruh wardrobe nanti. Ini kamar mandi dalam, jadi kamar mandi dalam itu kayak granit sampai ke atas tuh masih oke sebenarnya, tuh direnovasi gitu ya. Tenang aja teman-teman, kalau renovasi tuh tak kasihin semua kontaknya, jadi kita tuh nggak apa ya, nggak ngambil cuan lah, biar teman-teman tuh suka gitu loh. Yang penting kan ngambil rumahnya tuh di Kio atau Ko Gustaf gitu loh teman-teman ya. Jangan lihatnya bareng siapa, belinya sama siapa gitu loh ya kan. Jadi kalau kamar yang paling utama berarti posisinya di depan ya teman-teman, kayak gini. Jadi punya pencahayaan itu dari depan fasad rumahnya, lebih panjang seperti ini. Jadi kalau kasih sekat lagi buat jadi area TV dan lain-lain, working space juga oke lah teman-teman ya. Ini kamar mandi dalam. Nah ini kayak gini oh, jadi kayak marmer seperti ini tinggal dipoles kan, karena di meja wastafelnya tuh masih oke. Yang ini mau jadi balkon juga oke, karena di depan tuh ternyata di atas kanopinya dikasih jadiin balkon. Gini ya teman-teman video aku hari ini. Jadi memang rumah second tapi dijualnya tuh murah. Untuk spesifikasi dan detailnya kalian tinggal cek di deskripsi aku. Soalnya kan di situ kan banyak banget teman-teman yang nanya
ya harganya berapa. Nah itu ada harga yang paling update, silakan teman-teman cek di deskripsi. Kalau misalkan ada properti yang mau dititipin ke Gio, boleh banget tinggal di nomor WhatsApp di bawah ini. Kalau mau viewing juga tinggal WhatsApp nomor di bawah ini. Subscribe, like, dan comment. Thank you for watching.